Oke, selamat malam Bapak Ibu yang udah hadir di acara LOP malam hari ini. Senang sekali bisa ketemu Pak Ibu kembali di hari Rabu malam jam 7. Jadi kita ada acara LOP tiap Rabu malam. Ini apa sih acaranya? Nah, tiap hari Rabu malam Bapak Ibu bisa undang calon prospekan Bapak Ibu untuk mendengarkan presentasi mengenai produk, company, dan marketing plan dari EFC. Nah, pada malam kesempatan kali ini Bapak Ibu beruntung sekali karena kita kedatangan presenter cantik ya, yang jauh dari Balikpapan. Nah, sebelum saya panggilkan, saya ada sedikit cerita ya tentang yang mau presentasi mengenai produk ini. Jadi, saya ada cerita lucu nih Bapak Ibu. Jadi, saya memperkenalkan nama saya Lavina, saya join di EFC itu dari April 2018. Nah, jadi saya waktu join tahun kemarin ya, akhir tahun kemarin itu saya sempat bikin prospek list ya. Jadi kan kita memang harus selalu bikin prospek list. Nah, ada salah satu akun Instagram yang saya tuh menarik menurut saya ya. Jadi akun Instagram ini milik seorang dokter ya. Kenapa saya suka akun Instagram ini ya? Karena menurut saya bahasanya sangat-sangat membumi ya. Dalam artian biasanya kan dokter kadang bahasanya tuh tingkat dewa. Nah, ini bahasanya sangat bisa masuk sebagai orang awam tuh saya paham dan malahan terhibur karena bahasanya tuh lucu-lucu. Gambarnya juga menarik. Jadi dari situ saya follow itu Instagram namanya Dokter Kulitku.com. Kalau Bapak Ibu googling di Instagram itu sangat-sangat informasinya tuh informatif sekali. Nah dari situ saya follow. Nah saya tuh kepikiran mau nawarin EFC, tapi saya nggak kenal gimana caranya ya ini dokter gitu loh. Nah singkat cerita saya belum sempat menawarkan langsung atau prospek gitu ya. Jadi saya sibuk sama yang lain dulu. Suatu hari, nah dan saya cerita ya, Budi cerita, Vin, ini kita ada dokter kulit loh, ini di Balikpapan. Oh, oke, gitu. Kita kali belum sampai akhirnya pas saya lihat-lihat dikasih tahu dokter ini Lucia namanya. Nah, saya lihat tuh, ini suaminya kayaknya dokter Arthur yang punya dokter kulitku.com ini ya. Wah, jadi dari situ luar biasa teman-teman. Jadi saya bilang makanya belum juga action, tapi kalau kita memang sudah ada niat dan kita bikin prospek list, itu bisa aja Bapak Ibu jodohnya ketemu juga di EFC. Jadi tanpa berlama-lama lagi, nah yang mau presentasi ini adalah istri dari dokter Arthur ya. Beliau ini dokter Lucia dan saya sangat bangga sekali karena beliau ini masuk dalam 15 besar King of Sponsor ya Bapak Ibu. Nah, dokter Lucia ini akan membawakan bahan mengenai produk dan company. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kita panggil sama-sama Dokter Lucia. Oke, Dok, bisa langsung share? Ya, oke. Tunggu ya. Dokter Lucia, halo? Iya. Suaranya bisa di-unmute ya. Dokter Lucia bisa di-unmute suaranya. Oh ya, mungkin itu saya mau nanya sedikit nih Dokter Lucia sebelum sebelum masuk ke materi, saya ada sedikit pertanyaan ya. Jadi gini, Dokter Lucia ini tuh sudah terkenal di Balikpapan maupun di Jakarta ya. Nah ini kenapa sih alasannya bisa mau join nih EFC itu kenapa? Nah ini kita dengerin ya, kita simak cerita dari beliau. Oke, silakan Dok Lucia. Oke, selamat malam, saya Dokter Lucia. Suara saya sudah kedengaran? Kedengeran Dok. Iya kedengeran ya. Oke. Screen-nya sudah ada? Ya ada, jelas. Oke, ya saya Dokter Lucia. Selamat bergabung bagi Anda yang ada di Zoom maupun di Facebook Live. Oke, pada kesempatan ini LOP ini tujuannya untuk para member yang belum member sesungguhnya, belum member yang mungkin pengen mendengarkan lebih lanjut mengenai apa sih itu sebenarnya AFC. Jadi harapan kita adalah semoga Anda yang masih baru mau mengenal AFC ini, setelah acara ini bisa lebih siap untuk memutuskan untuk bergabung dengan kita. Oke. Nah, saya pertama kali mendengarkan tentang AFC ini dari upline saya, Cynthia. Nah, waktu itu dia, sebenarnya dia posting ya di Facebook dia, tapi saya nggak pernah nanya sih, cuman dia posting, saya baca aja, dan itu pun saya nggak pernah bertanya, sampai dia akhirnya datang ke saya sendiri. Saya tertariknya itu sebenarnya karena ini katanya perusahaan Jepang,
perusahaan Jepang yang sudah go public dan segala macam. Jadi kalau untuk perusahaan Jepang itu saya memang cukup respect karena mereka biasanya produknya tuh bagus. Ya, yang saya tahu nih produk-produk kesehatannya bagus, produk yang lain juga oke gitu ya. Nah, kemudian pada saat dia mendekati saya itu saya kemudian mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut. Nah, perusahaan Jepang AFC ini sudah merupakan perusahaan farmasi tertua di Jepang yang sudah berdiri sejak tahun 1969. Jadi sudah lumayan tua ya. Jadi udah dari di tahun ini aja di tahun 2020 umurnya udah 51. Jadi dari secara perusahaan ini yang membedakan kita dengan produk pemasaran jaringan lain. Nah, kalau produk pemasaran jaringan lain mereka dibuat dengan tujuan untuk dipasarkan memang dengan MLM ya. Sedangkan AFC produknya adalah produk farmasi. Nah, kita ini farmasi gitu, farmasi yang sudah lama. Nah, jadi itu bedanya. Jadi AFC ini perusahaan farmasi yang membuka divisi pemasaran jaringan di kemudian hari. Di produknya juga bukan produk MLM yang memang aslinya MLM, tapi kita adalah produk farmasi. Nah, kemudian AFC ini juga merupakan perusahaan farmasi pertama di Jepang yang terdaftar dalam pasar saham Tokyo. Jadi ini bukan perusahaan ecek-ecek yang baru berdiri, tapi sudah keberadaannya sudah mantap di Jepang. Nah, pabrik farmasi AFC sendiri sudah mendapatkan sertifikasi GMP juga. Jadi artinya produk-produk kita adalah produk-produk yang dihasilkan dengan memenuhi standar kualitas yang baik. Nah, ini adalah, kemudian saya setelah tahu ini adalah AFC, terus AFC itu seperti apa, kemudian saya pengen tahu, ini yang bawa ke Indonesia ini siapa ya, gitu. Nah, kemudian diceritakanlah kepada saya belum pernah mengenal ya dua founder kita, semoga suatu hari nanti kita bisa ketemu nanti, apakah di Dubai atau mungkin di tahun depan, biar kita bisa kenal lebih dekat juga. Oke, ini founder kita, Pak Ernest. Nah, beliau ini tokoh pendiri AFC Indonesia. Pak Ernest membawa atau menggandeng co-founder kita namanya Pak Michael Tampi. Nah, Pak Michael Tampi ini sungguh yang saya pernah sebelum saya join itu saya kan dengar ya kata upline saya, beliau adalah memegang juga di MRA Group. MRA Group ini membawahi produk-produk yang oke loh, ya produk mobil mewah Ferrari, terus Häagen-Dazs, terus saya lihat boleh juga nih ya, saya stalking dikit deh, saya mau cari-cari tentang Pak Michael Tampi. Nah, ini waktu saya stalking waktu itu sebelum saya join, jadi saya buka LinkedIn, jadi kita bisa browsing sebenarnya profil seseorang di LinkedIn. Ini saya keluar nih Pak Michael Tampi. Oh benar ya, ternyata Pak Michael Tampi ini investor di AFC Indonesia. Kemudian ternyata juga co-founder dari Prentok ID. Nah, Prentok ID ini saya buka nih Instagramnya. Wah, istrinya ternyata menarik gitu. Saya cerita ke suami saya, ternyata suami saya, oh ya itu memang terkenal gitu. Oh gitu ya. Terus saya cari nih, Mugiruk So Abadi ini, kata MRA ini. Ternyata nggak cuma Häagen-Dazs saja ya, ternyata medianya Cosmopolitan juga termasuk ke dalam MRA. Terus hotel Hard Rock Cafe, terus dan macam-macam. Jadi MRA Group ini membawahi banyak produk-produk yang oke sekali. Nah, Pak Michael Tampi ini adalah Chief Innovation Officer-nya. Nah, kemudian yang menarik lagi saya lihat-lihat, oh ternyata juga investor di bekal dari ibu. Nah, kalau kita yang suka traveling ya, suka lewat di Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kita suka tuh lihat tuh ada kayak gerai yang membuka kue-kue tradisional Indonesia bekal dari ibu. Ternyata sekian banyaknya saya sering lewat di situ, itu ternyata salah satu investornya juga Pak Michael Tampi. Jadi saya melihat perusahaan oke, foundernya juga oke nih, mengerti bisnis. Karena Pak Ernest tadi juga sebenarnya sudah berpengalaman di segi bisnis. 15 tahun beliau ada di Amerika untuk membangun bisnis dan cukup sukses. Jadi dari segi itu oke sekali. Kemudian muncul sebenarnya pertanyaan di benak saya waktu itu, kenapa harus dipasarkan secara jaringan gitu? Karena kan AFC ini selama ini retail, jadi kenapa harus secara jaringan? Nah, bagi saya itu pertanyaan wajar, mungkin juga bagi ibu-ibu atau bapak-bapak itu juga pertanyaan wajar ya, karena saya juga sebenarnya seperti kebanyakan orang, mungkin saya juga baru main di jaringan ini, di AFC ini gitu. Jadi itu pertanyaan wajar. Kemudian saya cari informasi. Nah, sebenarnya yang saya dapatkan adalah
dua perusahaan ini, Konimex dan Unilever, siapa sih yang nggak tahu ya? Konimex itu kan sudah lama retail, Unilever juga retail. Nah, kita pasti sudah pernah mungkin mengkonsumsi produknya PT Konimex ini. Salah satunya obatnya Paramex, Konidin, ya sudah sering dengar ya itu ya. Kemudian permen dan snack juga nih, Hexos, Frost itu juga produk Konimex. Kemudian Unilever, kita juga pasti tahu banyak sekali produknya. Contohnya shampoo Clear, shampoo Sunsilk, Rexona, Axe itu produk Unilever. Mereka dua ini adalah retail. Sama seperti AFC. AFC juga selama ini 51 tahun ini adalah retail. Nah, kemudian membuka divisi pemasaran secara jaringan. Nah, terus kalau secara retail, apa sih yang harus dilakukan sebuah perusahaan retail agar dikenal masyarakat? Salah satu caranya itu untuk dengan pemasangan iklan. Nah, untuk saya mencari tahu ya, berapa sih budget iklan oleh sebuah perusahaan, karena ini contohnya adalah Unilever yang membuka divisi jaringan juga. Jadi saya cari ini khusus Unilever berapa sih budget dia untuk iklan. Kalau untuk perusahaan retail kan harus iklan nih. Nah, di tahun 2018 nih perusahaan Unilever ini mengeluarkan iklan TV, hanya TV saja, untuk iklan sampo Clear saja. Jadi iklan TV untuk sampo Clear aja dia mengeluarkan 1,08 triliun. Nah, itu besar sekali menurut saya. Dan ini pun sebenarnya masih kalah. Jadi saya baca lebih lanjut, tahun 2018 ini sebenarnya iklan shampoo yang terbanyak itu dipegang oleh Pantene. Pantene itu produk PT lain, Procter & Gamble ya, P&G. Itu 1,31 triliun. Jadi ini sebenarnya perang dagang secara kalau produk-produk retail. Jadi mereka harus ngeluarin biaya yang bertambah yang agar ngalahin perusahaan-perusahaan lain juga dalam mengiklan. Nah, kalau retail ini kemudian seandainya dijadikan ke jaringan, biaya-biaya iklan ini semuanya bisa dihilangkan. Nah, gantinya adalah biaya-biaya ini dikasihkan kepada kita. Nah, kita ini adalah iklan berjalannya, gitu. Jadi saya melalui AFC ini saya sebenarnya belajar juga ya. Saya kan bukan orang bisnis, cuman saya dengar informasi, saya cari tahu, ternyata dunia bisnis ini juga ya berkembang gitu. Divisi jaringan itu juga sudah mulai banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan retail, contohnya AFC. Nah, inilah yang kemudian jadi visi dan misi dari founder kita, Pak Ernest. Jadi Pak Ernest membawa AFC itu ke Indonesia dengan dua produk kita, produk AFC Jepang ya, yang premiumnya ke Indonesia. Visinya adalah beliau melihat bahwa AFC ini kan produknya bagus, ya, inovatif, teruji klinis. Jadi dengan produk-produk bagus ini, Pak Ernest ini membawa ke Indonesia dengan tujuan ingin mensejahterakan masyarakat kita juga. Kenapa? Karena dengan pemasaran jaringan ini, jadi kita Pak Ernest ini berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kita. Yang tadinya iklan TV kan nggak ada benefitnya buat member-membernya. Tapi dengan pemasaran jaringan ini, jadinya membernya itu bisa mendapatkan seperti lapangan pekerjaan lah untuk kesejahteraan masyarakat kita juga. Tuh. Nah, kemudian ini kita punya dua kantor, AFC Indonesia punya dua kantor ya, dan dua kantor ini dibelikan oleh AFC Jepang. Jadi mereka melihat bahwa kita berkembang sangat baik sekali, jadi mereka memberikan dukungan yang sangat penuh sekali untuk AFC Indonesia. Jadi secara perusahaan oke, founder oke, kemudian ternyata mereka juga memberikan dukungan yang sangat penuh sekali ke kita, jadi solid sekali. Nah, ini kantor yang di Jakarta, ada di Lipo Puri, di lantai 19-nya, ya, Lipo St. Moritz Office Tower-nya. Kemudian di Surabaya ada di Geraha Bukopin di lantai dasar. Oke, kita memiliki medical expert, sebenarnya di AFC ini banyak sekali ya, dokter-dokter yang bergabung. Nah, ini Dr. Revino ini adalah medical expert kita. Beliau ini masih aktif ngajar di UI, ya. Juga pernah membawai program studi kedokteran spesialis, ya, kedokteran penerbangan di UI. Kemudian kurikulum vitae-nya bagus sekali. Di tahun 2015 beliau pernah bergabung di WHO, kemudian juga di Kementerian Kesehatan RI di tahun 2000. Nah, kemudian ini, nah
tadi yang saya bilang bahwa produk-produk AFC ini bagus sekali. Nah, ini bisa kita lihat ini. Tahun 9 tahun berturut-turut produk-produk AFC yang ada di Singapura ini mendapatkan penghargaan sebagai best vitamin suplemen dari Jepang yang ada di toko Watson di situ ya. Jadi di Singapura ini kan sistemnya dia dijual secara retail di health store, salah satunya di Watson ini. Nah, konsumen-konsumen Singapura yang ada yang memilih, mereka menjadikan produk AFC sebagai produk suplemen favorit mereka. Jadi memang sudah teruji juga konsumen suka gitu. Jadi memang bagus. Oke. Kemudian ini yang Pak Ernest bawa ke Indonesia ini adalah produk premiumnya, produk premium AFC Jepang dipasarkan secara jaringan ke kita. Nah, produk ini kedua produk ini sudah mendapatkan paten dan uji klinis di 3 negara, di Jepang, di Korea maupun di Cina. Nah, ini adalah produk pertamanya, namanya Utsukushi. Kadang kalau pasien saya suka susah nyebutnya Utsukushi, mereka suka kadang bilang si ungu gitu, si ungu dan si biru. Kalau saya kadang utsu aja. Jadi dalam bahasa Jepang ini Utsukushi ini artinya cantik. Ya, memang nanti walaupun nanti kita lihat ya, nanti patennya itu tidak ada kata kulit, tapi sebenarnya pasien saya jauh banyak yang bilang bahwa Utsukushi ini saya minum cerah loh dok, gitu. Terima kasih ya dok. Gitu. Nah ini saya sendiri juga pas pertama dikenalkan oleh upline saya, Cynthia, ini saya tidak memasarkan dulu, ya. Jadi saya tidak mengenalkan dulu ke orang lain, tapi saya beli pertama itu saya coba dulu. Saya coba dulu, untuk saya cobanya Utsukushi karena, nah ini kan Utsukushi ini kan artinya cantik dan bagus untuk kulit. Sesuai juga dengan klinik kita karena kita punya, saya dan suami kan punya klinik kecantikan ya, di Balikpapan maupun di Jakarta. Kebetulan mertua juga di Jakarta SPKK juga. Nah kalau mertua saya SPKK, kalau saya SPKFR. Tapi kita punya klinik kecantikan. Jadi saya pengen coba nih, Utsukushi ini oke ya untuk kulit, saya coba gitu. Nah ini kalau pernah lihat ini, saya nggak pasang nama, tapi ini adalah lengan bawah saya. Jadi itu saya coba sebelum saya memasarkan ke orang lain. Jadi saya foto sebelum saya minum Utsukushi, ini foto yang slide yang sebelah kiri ini. Kemudian sekitar 2 minggu saya minum, saya foto lagi, ini foto yang di tengah. Saya lihat, wah ini kayaknya berkurang nih fleknya ya, kelihatan bintik-bintik pigmen coklatnya juga tinggal bintik-bintik gitu. Padahal waktu itu saya habis jalan-jalan ke luar negeri, terus banyak outdoor. Cuman dengan outdoor itu pun ternyata tetap berkurang gitu. Nah ini yang terakhir itu setelah sebulan, saya minum waktu itu 2 kali 1 saset. Ini foto yang terakhir, ini setelah sebulan saya foto lagi, ini berkurang. Jadi saya lihat oke ya produknya. Nah ini paten dari Utsukushi. Jadi paten pertama adalah untuk membantu mengecilkan tumor. Ya, pengecilan tumor ini terbantu berkat mekanismenya itu meningkatkan NK cell. Jadi NK cell ini yang akan membantu kita melawan sel kanker dan sel-sel kita yang terinfeksi virus. Kemudian kedua, patennya adalah untuk meningkatkan aktivitas imun. Ya, jadi daya tahan tubuh kita bisa meningkat ya jika kita rutin minum Utsukushi. Jadi ini penting sebenarnya untuk masa-masa sekarang ini karena kan kita dalam masa takut kena virus ya, virus yang sangat fenomenal itu gitu, COVID-19 yang membuat segala tatanan kehidupan kita itu berubah gitu. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh kita, ada baiknya kita minum Utsukushi karena selain kulitnya bagus, daya tahan tubuh juga meningkat gitu. Kemudian paten ketiga adalah untuk memperbaiki kadar hepatik dari pasien hepatitis C. Jadi bisa membantu ya terapi-terapi pasien hepatitis C. Dan ini adalah kandungan atau bahan aktif dari si Utsukushi. Dari
salmon DNA. Salmon DNA ini sebenarnya dari salmon milk ya. Salmon milk itu dari sperma ikannya, dari ikan Oncorhynchus ketasalmon. Jadi bukan salmon-salmon yang kadang kalau orang yang tidak mengenal mungkin belum tahu bahwa salmon yang ada di AFC ini bukan jenis salmon yang kadang kita suka ketemu di supermarket ya untuk kita masak itu. Tapi ini sesuai dengan salmon yang suka ada di penelitian. Biasanya penelitian itu untuk kecantikan itu dia memakai salmon cum salmon namanya. Jadi salmon cum salmon ini adalah salmon Oncorhynchus ketasalmon. Nah, Oncorhynchus ketasalmon ini juga bukan sembarang salmon sih, karena waktu di zaman Kekaisaran Jepang aja hanya keluarga kaisar saja yang boleh makan jenis salmon yang ini gitu, Oncorhynchus keta ini, karena dipercaya memiliki khasiat yang lebih. Nah, ini selain salmon milk DNA ini, kita memiliki kandungan aktif lainnya, 8 kandungan aktif lainnya di usukushi, yaitu Takara kombu. Nah, Takara kombu ini adalah sejenis seaweed, ya, sejenis rumput laut. Nah, di Jepang memang juga banyak digunakan Takara kombu karena memang dipercaya memiliki khasiat untuk anti tumor, dapat membantu mengecilkan tumor. Ini berkat kandungan aktif dari Takara kombu ini namanya fukoidan. Ya. Kemudian 2 kandungan usukushi yang saya suka ini 2 jenis probiotiknya. Ya, saya memang suka dengan probiotik karena jenis Bifidobacterium longum ini dan lactic acid ya, lactic acid bakteria ini juga 2 jenis bakteri yang sangat bagus sekali untuk membersihkan usus. Jadi dia adalah scavenger. Scavenger itu artinya dia adalah pemakan sampah gitu. Usus kita itu kan banyak dilalui oleh makanan. Apalagi kalau kita makannya nggak benar ya, harusnya kan kalau mau sehat kita makannya yang sayur dan tidak banyak makan kue, chip dan segala macam, es krim dan segala macam. Nah, dengan pola hidup zaman sekarang ini kita sulit menghindari segala macam snack-snack itu ya, apalagi sekarang zaman GoFood juga gitu. Nah, itu probiotik ini bisa membantu kita untuk menjaga kebersihan usus kita, jadi detoksnya untuk membersihkan. Soalnya kalau usus kotor itu sebenarnya banyak sekali penyakitnya. Kita pernah sih ya, kalau untuk di sini saya nggak tampilin videonya, tapi yang sudah member biasanya udah pernah lihat ya video mengenai usus nih, endoskopi usus ya, orang-orang yang pasien kanker payudara, kanker prostat ataupun lain-lain, ususnya itu kotor sekali. Jadi dengan kedua jenis bakteri probiotik ini sebenarnya bagus sekali untuk kesehatan kita. Lebih kalau SOP dia nanti itu produk yang lain ya. Kalau usukushi ini dia lebih bantu kita untuk mencegah ke penyakit karena usus kita bersih, kita badannya sehat gitu. Jadi diperhatikan bahwa usukushi ini bagus gitu. Kemudian kandungan aktif lainnya dia ada ekstrak dari anggur. Nah, resveratrol ini itu adalah zat aktif dari si anggur itu. Kemudian ekstrak nanas, kemudian ada ekstrak kiwi. Nah, kiwi ini bagus sekali untuk kulit juga, terutama bagi yang berjerawat. Biasanya pasien-pasien jerawat saya itu cepat berkurangnya jerawatnya. Nanti saya ada 1 slide menampilkan fotonya juga. Kemudian glutathione ini antioksidan yang bagus sekali. Nah, ini tadi saya cerita mengenai probiotik ya. Probiotik itu kan kuman baik, tapi sebenarnya ada kuman jahat, ada kuman baik. Kalau kuman jahat itu yang bikin sakit gitu, bikin diare kah atau yang lain. Tapi kalau kuman yang baik, sungguhnya dia menjaga kita gitu. Kalau kita pernah mencari tahu atau orang yang tahu bahwa sel kita ini kan banyak, kita kan tubuhnya itu terdiri dari sel, banyak sekali, ada 40 triliun. Tapi sebenarnya yang mana yang lebih banyak antara sel kita sendiri dengan jumlah bakteri di dalam badan kita? Ternyata bakteri itu jumlahnya lebih banyak di dalam badan kita dibandingkan sel. Jadi bisa dibayangkan kita ini sel-sel, tapi jumlah bakteri aja ternyata lebih banyak daripada sel kita sendiri. Nah, apakah mereka yang ada hidup secara komensalkah atau mutualkah di dalam badan kita ini itu cuma numpang hidup? Atau sungguhnya dia punya peran juga dalam badan kita? Sungguhnya ada, karena penelitian-penelitian mulai mengkaitkan antara bakteri yang hidup di kita itu dengan berbagai kondisi penyakit gitu. Bakteri itu mempengaruhi otak kita, mempengaruhi badan kita. Dengan kandungan komposisi bakteri yang tidak baik, sungguhnya
kita mungkin lebih gampang terkena penyakit-penyakit seperti contohnya Crohn atau irritable bowel syndrome. Kadang-kadang autis juga kadang-kadang mulai dikaitkan dengan kesehatan usus. Jadi ilmu penelitian ilmu medis itu terus berkembang. Dan sekarang mulai melirik ke arah apa sih peran si probiotik itu ke badan kita. Jadi sudah mulai banyak diduga dan diteliti lebih lanjut berbagai penyakit-penyakit, kadang depresi juga atau kolesterol juga dikaitkan dengan ini. Nah, ini kita punya bakteri Bifidobacterium longum di sini. Nah, ini salah satu kandungan dari usukusi ini. Nah, Bifidobacterium longum ini dikaitkan dengan reduce itu berkurang ya. Jadi anxiety itu kecemasan. Jadi kalau kita punya kuman yang tidak baik, kadang-kadang kita itu moodnya juga terpengaruh, kita gampang cemas. Jadi kalau dengan komposisi yang baik, nah Bifidobacterium longum ini kan kuman baik, jadi dia mengurangi anxiety, mengurangi kecemasan, dan mengurangi depresi. Oke. Nah ini untuk kulit. Untuk kulit, kalau yang di kiri ini untuk kolesterol ya, jadi usukusi juga bagus untuk kolesterol. Kalau ini suami saya pernah coba, jadi tadi kan saya coba untuk kulit nih, untuk sebelum saya mulai merilis ke pasien, saya cobanya di kulit tadi yang lengan bawah saya tadi, flek yang saya foto sebelum dan sesudah. Nah suami saya waktu itu kita coba untuk lab ya, jadi cek lab kolesterol waktu itu. Dan kebetulan setelah 1 bulan, suami saya hanya minum 1 kali 1, itu memang menurun kolesterol suami saya. Jadi ini tidak bisa dipukul rata memang, tapi untuk secara uji klinis kolesterol menurun dan suami saya coba memang menurun juga. Jadi ada hasilnya. Nah untuk kulit ini diagram ini kelihatan sekali perbaikan di moisture itu kelembapan. Jadi kelembapan setelah minum usukusi kulitnya jauh lebih lembab. Nah yang saya suka ini nih, 2 yang saya suka ya. Under eye circle itu kita suka bilangnya itu mata panda karena kan kalau panda itu kan ada lingkaran bawah hitam itu tuh. Nah mata panda ini ada laporan ke saya bahwa dok, saya minum usukusi ini lingkaran hitam di bawah mata saya berkurang loh dok, padahal saya sering banget pakai macam-macam apapun, saya pakai krim, tapi ini cuma dengan minum ini saya berkurang mata pandanya. Jadi memang di penelitian, di uji klinisnya AFC ada, di member saya sendiri juga ada yang lapor sendiri. Saya jarang sekali sih minta testimoni, cuman mereka lapor sendiri ke saya biasanya. Nah, kemudian juga dia bilang, dan perut saya juga kempesan. Ini pasien yang sama dengan si mata panda tadi. Perut saya juga kempesan. Saya minum ini, saya nggak makan, saya nggak mengubah porsi nasi saya nggak mengubah snack saya, semuanya sama. Tapi perut saya kempesan dok, dia bilang. Saya seneng. Oke. Kemudian juga untuk acne. Nah, acne ini, jerawat ini banyak yang berkurang. Ya, biasanya yang merah-merah meradang itu cepat sekali dengan si usukusi ini. Kalau untuk jerawat yang tipe grunjel itu memang secara pengalaman kita memang lebih bandel ya. Jadi jerawat itu kan ada 2 macam juga, yang grunjel, yang bintil-bintil sama yang meradang. Yang meradang sendiri dengan pemakaian krim juga lebih cepat memang. Yang meradang lebih cepat, yang grunjel lebih lambat. Nah, ini juga usukusi juga kalau pasien yang merah-merahnya banyak itu dengan usukusi cepat sekali. Oke, ini saya kasih lihat. Nah, ini pasien kita. Pasien ini banyak bekas jerawat hitam juga ya. Jadi jerawat meradang juga ada, bekas jerawat hitam juga ada. Ini minum 1 bulan. Ya, 1 bulan minumnya ini 1 kali 1 aja ya. Sebenarnya sih oke, kalau mau oke itu 2 kali 1. Cuman kita juga lihat sih kondisi member kita sendiri. Jika memang dia sanggupnya nggak sebanyak itu dan hanya untuk jerawat, boleh kita saranin 1 kali 1 aja, karena kita sesuaikan dengan kondisi semuanya. Kalau jerawat 1 kali 1 masih oke. Nah ini contohnya ya, pasien yang minum 1 kali 1, ini 1 box ini dia habis, dia foto lagi, dia kasih laporan ke saya, dok ini membersih, di jerawat meradangnya hilang, kemudian bekas hitam ya, hiperpigmentasi pasca peradangan dari jerawatnya itu juga berkurang. Nah, kemudian dia juga bilang, saya ini kan punya benjolan kecil nih, kayak kecil gitu, dari SMP lah dia bilang, ada di belakang kepala saya. Ini juga mengecil loh dok.
Oh iya, ini sesuai dengan patennya si Usukushi juga ya. Paten Usukushi kan bisa membantu mengecilkan tumor juga. Sebenarnya yang dipunyai pasien ini seperti semacam lipom ya, lipom. Jadi di belakang kepalanya sudah sejak SMP, mungkin bertambah paling sedikit sekali sampai usia udah punya anak ini. Tapi karena terbantu mengecil juga, plus kulitnya juga bagus, dia senang sekali. Nah ini uji klinis Usukushi yang lain, jadi sebum ini kan minyak ya, minyaknya juga berkurang, kemudian untuk keriputnya berkurang juga, jadi di uji klinisnya spot itu bercak. Kemudian ini akan kita rasakan ya, yang akan kita rasakan pada awal-awal minum Usukushi. Nah ini minggu pertama, biasanya selama 2-3 hari, kebanyakan BAB-nya lancar sekali. Jadi walaupun nggak selalu ya, kadang-kadang ada yang melaporkan malah sebaliknya, tapi itu dikit sekali. Rata-rata itu malah lancar sekali. Bisa dia tanya, dok saya baru minum 1,5 jam, kok saya langsung ke WC ya? Diare nggak? Saya bilang, saya tanya, enggak sih dok. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu. Dia bersihin ususmu. Jadi bisa kadang-kadang tuh 2-3 kali sehari dia ke WC. Karena ini efek pertama untuk bersihin si detoxnya si usus tadi. Tapi itu biasanya berlangsung 2-3 hari pertama, minggu pertama itu mungkin agak sering BAB, nah setelah itu mulai kembali normal, mungkin sekali sehari aja. Nah ini kemudian minggu kedua ini nyeri-nyeri badan juga berkurang. Nah selama ini kan kalau orang-orang yang suka baca, mungkin postingan di mana-mana ada ya, produk yang biru katanya yang bisa ngurangin sakit-sakit. Saya waktu dapat laporan dari pasien waktu itu, saya post ini juga ya di IG saya. Loh bener loh dok, saya minumnya yang ungu, yang utsu. Ternyata kok saya baru kok ngerasanya enak badan saya. Nah dokter pasang ini di IG saya baru, oh iya bener sih, berarti nyeri-nyeri saya berkurang karena utsu juga gitu. Kemudian minggu ketiga, nih kalau minumnya 2 kali 1 saset, biasanya lebih cepat terlihat di minggu ketiga, di kulit sudah mulai kelihatan lebih glowing. Ya, glowing, lebih cerah, itu kalau minum 2 kali 1. Tentunya kalau yang minum 1 kali 1, ya lebih lambat lah, karena kan memang minumnya juga lebih sedikit jauh ya. Kemudian minggu keempat, ini imunitas mulai meningkat, nih, lebih tidak gampang kena sakit karena daya tahan tubuhnya meningkat. Jadi penting sekali kalau misalnya kita mau rutin minum Usukushi ini, lebih baik rutin ya, karena efeknya kan juga nggak dalam seminggu imunitas langsung naik, tapi sebaiknya diminum 1-2 kali sehari secara rutin. Nah minggu keempat kalau minum 2 kali 1 biasanya imunitasnya sudah lebih membaik. Oke, ini adalah produk kedua kita, namanya SOP 100+. Nah, SOP 100+ ini singkatan dari Salmon Ovary Peptide. Oke, nah ini paten yang didapat di negara Jepang, diakui di negara Jepang, Korea, dan Cina untuk produk SOP 100+. Pertama, dia patennya adalah untuk regenerasi sel, memperbaiki sel-sel yang rusak dari badan kita. Nah, ini sel kita ini sebenarnya punya kemampuan regenerasi, tapi biasanya dengan meningkatnya usia, kalau udah di atas 18 ke atas, itu kan juga sudah mulai menurun. Ya. Normalnya kan memang harus sel produksi, sel mati itu pasti ada. Tiap hari ada sel yang mati, tiap hari, dan juga diganti. Cuman rate-nya itu, lajunya itu juga akan menurun sesuai dengan usia. Plus ditambah lagi diperburuk kalau kita pola hidupnya nggak sehat, kita makannya berantakan, kemudian juga polusi ya, kita kan hidup di kota, kadang-kadang itu yang nggak bisa kita hindari gitu. Misalnya hidup di Jakarta, saya juga dulu tinggal di Jakarta ya, nah itu kan polusi tinggi. Setiap kali saya pulang ke Jakarta, itu juga kelihatan makin abu-abu langitnya, itu sulit kita hindari. Jadi lingkungan itu kadang-kadang membuat kita, kemampuan tubuh kita juga menurun. Terus ada orang merokok di sekitar kita, nah itu juga membuat kita kemampuan regenerasi selnya juga turun. Jadi dengan asupan SOP ini, jadi lebih bisa membuat kita itu menjamin lah, pegangan kita bahwa oh saya regenerasi selnya ini ada nih, karena SOP ini. Tentunya tidak boleh kita mengharapkan hanya SOP saja ya. Kita juga harus menjaga pola makan kita.
sesehat-sehatnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang posting bahwa saya makan ini santan itu, atau udang ini, udang itu, terus postingnya bersama SOP, sebenarnya sejujurnya saya sendiri kurang setuju. Tapi kalau ditambahin kata-kata, misalnya sesekali lah minum itu oke gitu. Tapi jangan setiap hari, makan paginya santan, makan siangnya santan lagi, makan malamnya santan lagi, postnya bersama SOP. Itu sebenarnya tidak terlalu dibenarkan, karena kita berusaha sebaiknya makan yang sehat. Mungkin kita pasti adalah makan snack atau makan yang nggak sehat sesekali boleh. Nah, dengan SOP sebagai tameng kita lah ya, untuk menjamin regenerasi sel. Kemudian yang kedua, paten kedua adalah untuk memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Ini penting sekali nih, karena akhir-akhir ini sebenarnya agak menyedihkan dan agak ini ya, karena kita sering mendengar bahwa kok artis-artis belum usia 40 atau baru 41, 42 kok meninggal karena serangan jantung segala macam. Jadi mungkin karena pola hidup kita zaman sekarang yang membuat semakin banyak orang yang kena sumbatan pembuluh darah gitu. Jadi ada baiknya kita menjaga salah satunya dengan SOP ini gitu. Karena itu tadi pola hidup kita ini agak terlalu sulit untuk membuat kita bisa sehat orang zaman dulu, karena faktor lingkungan juga pengaruh dan macam-macam. Kemudian si paten ketiga adalah anti aging. Jadi karena dia regenerasi sel, termasuk juga regenerasi untuk sel-sel kulit. Jadi kulit yang terregenerasi dengan baik, dia bersifat sebagai anti-aging, jadi awet muda gitu. Kalau regenerasi sel ini contohnya pada kulit ya. Kalau pada kulit ini pada anak usia di bawah 14 tahun, dia regenerasinya masih bagus sekali. Mungkin dia sekitar 28 di bawah 28 hari, 14 hari ya, yang masih muda sekali, sampai umur 5 itu 14 hari sudah regenerasi. Makanya kulitnya itu mulus saja kelihatannya, cerah dan bagus gitu. Nah, kalau mulai menginjak remaja, dia sudah mulai menurun sampai ke 28 hari regenerasinya. Kalau kita udah usia 40 ya, 40 ini regenerasi selnya itu bisa siklusnya itu 35 hari, udah lebih dari 1 bulan gitu. Makanya kalau kita usia tua itu kadang-kadang lebih sering kelihatan kusam dibanding yang masih muda, karena regenerasi selnya juga menurun untuk kulit. Jadi dengan harapan kita untuk regenerasi sel kulit kita, harapannya kita juga kelihatan bisa lebih awet muda. Nah, ini produk SOP kita ini adalah terkenal dengan istilah marin placenta. Ini adalah istilah umum, tapi sebenarnya bukan placenta beneran, karena sebenarnya ikan itu kan nggak punya placenta, dia bukan mamalia gitu. Tapi memang sudah umum dipakai istilah itu, karena ibaratnya ini kan adalah pembungkus selaput pembungkus telurnya ini ya. Jadi ini diibaratkan seperti plasenta pada mamalia. Contoh manusia ini contohnya mamalia ya. Nah, kita memiliki plasenta itu yang membawa nutrisi kepada si baby kita, janin kita. Nah, ini juga si selaput pembungkus telur salmon ini juga dianggap sebagai plasentanya ya, yang membawa nutrisi kepada telur-telurnya. Nah, ini kalau Jepang ini inovatif ya. Jadi dia melihat bahwa apakah ada kemungkinan dia memiliki khasiat seperti plasenta gitu, membawa nutrisi, tentunya dia juga penuh dengan syarat dengan nutrisi. Jadi AFC kita memiliki peneliti, jadi mereka meneliti apakah selaput ini memang memiliki khasiat gitu, dan setelah diteliti memang kandungannya oke sekali, jadi dan di uji klinis juga hasilnya oke gitu untuk 3 paten tadi itu. Nah, diproduksinya juga dengan teknologi Jepang. Teknologi Jepang ini dia berhasil menghasilkan suatu konsentrat yang molekulnya kecil sekali. Jadi konsentratnya itu 600 Dalton size-nya. Jadi dengan konsentrat yang segitu kecilnya, penyerapannya untuk kita juga bagus. Jadi apa yang kita minum itu kita harapkan penyerapannya bagus, hasilnya juga lebih bagus bagi badan kita. Nah, ini kandungan aktifnya ya. Kandungan aktifnya si marin placenta ini ada nucleic acid, ada elastin untuk elastisitas kulit ya. Hyaluronic acid ini bagus untuk sendi. Jadi kemarin yang dengerin Dr. Arif ini sejawat saya, sama-sama SPKFR kita. Ya, hyaluronic acid ini banyak dipakai oleh Dr. Arif itu kemarin untuk pasien-pasien sendi.
Ya, pasien sendi, yang saya tahu Dokter Arif tuh suka kasih 3 kali 1 saset, itu pasien-pasien sendinya bagus sekali. Oke. Selain itu ada kolagen, nah glutathione ini untuk antioksidan bagi badan kita kuat. Nah ini untuk uji klinis SOP 100+, untuk antioksidannya dia bagus ya, jadi SOP ini meningkatkan kadar antioksidan untuk pertumbuhan rambut. Nah pertumbuhan rambut ini yang paling menarik sesungguhnya buat kita, karena ini bagi kebanyakan orang ya, karena yang kelihatan bagi mata kita adalah rambut. Kalau kita mau bilang regenerasi sel, kadang-kadang orang bingung, bener nggak ya regenerasi, sudah regenerasi belum? Tapi kalau rambut ini nyata sekali kelihatan. Nah ini yang paling nyata adalah kalau kelihatan di pertumbuhan, di ubannya. Tidak semua akan berefek ke uban, tidak ada, tapi tidak semua tentunya. Tapi saya pernah ada 2 member yang melaporkan ke saya ubannya jadi hitam lagi gitu. Ini member saya yang satu, saya kemarin sempat sih minta, ada fotonya nggak? Jadi tentunya kita menghormati privasi ya, karena ini mamanya yang dilaporkan punya ubannya tumbuh. Waktu itu dia baru minum, mamanya baru minum 2 minggu terus lapor ke saya, Dok, mama saya minum, ini rambut ubannya jadi hitam lagi loh dok. Oh bagus ya gitu kan, jadi oke sekali gitu, dia senang sekali. Tapi nggak semua akan seperti itu hasilnya. Cuman kalau yang kelihatan seperti itu, kita bisa tahu bahwa oh ya regenerasi selnya kelihatan nih kalau untuk pasien-pasien seperti ini, karena yang tadinya uban terus nanti bisa tumbuh hitam lagi. Ini uji klinis yang lain, nih untuk perbaikan uji fungsi peredaran darah. Jadi yang diuji klinis waktu itu adalah uji mengecek sirkulasi di perifer ya, di jari-jari ini peredaran darahnya membaik. Kemudian kadar gula darah. Nah, kadar gula darah ini yang saya sebelum saya itu tadi kan saya untuk kulit saya yang coba, untuk kolesterol lab suami saya coba. Nah, untuk kadar gula darah SOP ini saya kasihkan ke mama saya. Oke, Utsukushi saya yang coba, nulis mama saya karena mama saya kan juga udah penderita diabetes sudah lama. 30-an tahun ada ya, 30-an tahun ada dengan minum obat ya metformin 2 kali 1. Nah, ini minum obatnya sudah lama sekali sih menurut saya karena 30-an tahun ya. Nah, ini saya beli SOP waktu itu saya kasih ke mama saya. Jadi ini adalah pasien pertama SOP saya sesungguhnya, mama saya sendiri. Nah, ini mama saya minum obat tidak di stop ya. Jadi kalau kita minum SOP, kalau obat-obat yang kritikal gitu jangan di stop. Jadi kita tidak menggantikan obat, cuma kita mendampingi gitu. Jadi kalau yang mau menurunkan obat itu, yang nantinya akan menurunkan obat itu adalah dokter yang merawatnya sendiri gitu. Nah, mama saya tetap minum 2 kali 1 obat, kemudian saya kasihkan SOP. Nah, bulan berikutnya kontrol ke dokter. Nah, gula darahnya ini oke gitu, turun. Jadi dokternya menyarankan turunin aja obatnya 1 kali 1. Masih kemudian lanjut dengan SOP juga dan si obat. Kemudian kontrol lagi bulan berikutnya lagi, ternyata masih oke normal. Jadi di stop obat gulanya. Jadi saat ini sih memang terkontrol dengan SOP. Tapi ini tetap kembali disclaimer itu selalu ada ya. Tidak semua orang bisa berhenti karena tergantung juga klinisnya, seberapa beratnya diabetesnya, kemudian apakah dia patuh atau enggak dalam jaga makan. Kalau mama saya memang cukup patuh kalau jaga makan. Jadi makannya nggak aneh-aneh, nggak snack-snack aneh-aneh. Cuman selama ini dengan jaga makan pun masih tetap dengan obat. Nah sekarang ini jaga makan dengan SOP tanpa obat lagi. Nah ini untuk uji klinis yang kulit, untuk si SOP keriputnya berkurang, ya berkurang ini kelihatan. Kemudian juga komedonya juga berkurang. Oke, kemudian ini. Nah, ini tahun 2020 ini sebenarnya tahun yang membanggakan buat kita ya untuk AFC karena AFC Indonesia umurnya baru 2 tahun ya. Masuk Indonesia itu kan tahun 2018 ya yang saya tahu ya. Kemudian setelah 2 tahun ini di dalam Helmi Tamimi Award ini adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memasarkan produk secara divisi, secara jaringan, kayak direct selling ya, istilahnya direct selling atau jaringan. Nah,
kita AFC Indonesia ini walaupun umur usianya baru 2 tahun, kita bisa menyabet penghargaan yang sangat prestis sekali dalam award ini, dalam penghargaan ini. Kita adalah best selling product. Ya, sebagai perusahaan yang baru 2 tahun, best selling product ini sangat membanggakan sekali. Kita berhasil mengalahkan 86 perusahaan direct selling yang lain gitu. Dengan 2 produk premium kita ini yang kita bawa dari AFC Jepang ini, kita berhasil menjadi produk unggulan. Jadi untuk perkembangan dari segi membership sendiri, bisnis sendiri, kita melihat bahwa ini usianya baru 2 tahun, jadi kesempatannya masih banyak sekali. Jadi untuk yang masih belum memutuskan, masih ragu-ragu dan kebetulan nonton di Zoom ini ataupun di FB Live, ini informasi bahwa baru usia 2 tahun, jika Anda ingin memutuskan untuk bergabung, bergabunglah sekarang. Karena perkembangannya masih akan ke depan, produknya oke, perusahaannya oke, ya. Yang mendukung sistem jaringannya juga oke sekali, manajemen kita oke sekali, ya. Jadi kemudian ada juga sih yang kadang bilang, saya nggak bisa dok, saya kan bukan tipe seperti itu gitu, saya bukan tipe yang bisa istilahnya keluar-keluar kemana-mana, saya ini. Saya bisa bilang bahwa sesungguhnya saya juga bukan tipe orang seperti itu. Saya tadi sempat bilang ya, saya ini kan baru pertama masuk ke jaringan ini di AFC ini. Dan saya juga bukan tipe yang ekstrovert sesungguhnya. Saya ini sangat introvert sekali sesungguhnya. Kalau teman-teman saya, sejak saya di keluarga, ya keluarga saya, teman SD saya, teman SMP saya, teman SMA saya, teman dokter umum saya, teman spesialis saya, teman arisan ibu-ibu zaman sekarang ini pun semua melihat bahwa saya adalah yang paling pendiam di dalam grup gitu. Jadi kalau Anda ragu, contohnya saya lah gitu. Saya adalah orang yang pendiam, tapi karena AFC ini memberikan support yang sangat bagus sekali. Contohnya saya nggak bisa berkata-kata nih, gimana saya mau jual, saya nggak bisa nyusun kata-kata yang bagus. Nah, kita punya perusahaan yang selalu memberikan brosur, bukan brosur sih, semacam bahan-bahan promosi gitu. Kemudian juga contohnya ada Lavina nih. Lavina ini saya kagum sekali karena host kita ya tadi. Saya kagum sekali dengan Lavina karena dia punya kemampuan storytelling yang bagus sekali. Nah, dia tulisan-tulisan dia juga banyak dipakai. Dan Lavina juga nggak apa-apa dipakai gitu. Jadi kalau Anda yang ragu dengan masalah bahasa, perusahaan sudah memberikan solusinya bagi Anda. Gitu. Nah ini waktu kunjungan ke pabrik, ya saya sih belum ada waktu itu karena saya baru joinnya di akhir 2019. Jadi belum pernah saya ke pabrik. Ya moga-moga sih suatu hari iya ya. Karena kita juga kunjungan kemarin kan sih ke Jepang ditunda karena corona sudah mulai. Nah ini yang sudah pernah ke pabrik, ini tulisan zero defect ini banyak sekali di foto-foto orang. Kenapa gitu? Karena ini adalah kebanggaan buat orang Jepang. Nih, orang Jepang ini kan cukup perfeksionis ya, sangat perfeksionis. Mereka ini selalu mengusahakan yang terbaik bagi produk mereka. Jadi mereka memberikan kesempurnaan. Mereka menjamin, enggak 100% ya, tidak pernah ada orang yang bisa menjamin 100%. 99% lah mereka menjamin bahwa produk mereka itu tidak bercacat, zero defect. Jadi moto mereka adalah seperti itu. Zero defect, mereka mengusahakan yang terbaik. Nah, dengan adanya moto Jepang ini dan prinsip mereka yang sangat bagus sekali ini, produk kita ini kan sudah diproduk original dari Jepang. Bahkan packingannya pun sudah jadi dari Jepang. Jadi yang kita dapatkan ini adalah produk yang kita tahu bahwa kondisi pabriknya sangat oke, motonya sangat oke, zero defect. Jadi kita mendapatkan suatu produk yang sudah buatan asli dari sana, terpacking sudah dari sana, dikirimkan ke sini, kita mendapatkan produk yang paling oke, gitu. Karena kita tahu prinsip mereka. Nah ini saya ambil dari video sebenarnya cuman karena sering hang kan kalau video saya potong-potong ini bagaimana seorang petugas pabrik dari AFC kalau mau masuk ke pabrik mereka. Ini zaman sebelum corona, tapi mereka sudah menjaga sedemikian higienisnya kondisi pabrik mereka. Jadi sebelum masuk ke pabriknya petugas pabrik ini sudah memiliki memakai cap
Jadi tidak ada rambut yang terekspos di dalam lingkungan produksi, ya. Kemudian mulut dan hidung juga tertutup, kemudian mengganti dengan sepatu khusus, sepatunya dibersihkan di bak dengan yang anti kuman. Kemudian lengan baju dan lengan celananya juga disikat dengan arah tertentu, jadi menghilangkan debu-debu. Kemudian tangan dicuci dengan sabun dan air. Setelah dengan sabun dan air pun masih dibersihkan lagi dengan larutan disinfektan sterilizer untuk tangan. Jadi 2 kali untuk tangan. Kemudian terakhir adalah masuk ke ruangan khusus untuk membersihkan badan sebagai tahap akhirnya. Jadi setelah semua proses-proses higienitas itu baru yang sangat dijaga itu, baru kemudian mereka diperbolehkan masuk ke dalam ruangan produksi. Jadi kita percaya bahwa Jepang ini oke sekali menjaga kualitasnya. Nah, ini adalah jaminan sertifikat bagi kita bahwa AFC ini menjamin produknya ini bebas antibiotik, bebas pestisida, bebas logam berat, bebas kimia berbahaya, bebas hormon dan lain-lain. Juga yang penting sekali buat kita adalah masyarakat Indonesia adalah SOP 100 plus dan Usukushi ini memiliki sertifikat halal. Jadi aman buat masyarakat Indonesia. Karena kan kita sebagian besar adalah penduduk kita sebagian besar memerlukan sertifikat halal ini gitu. Jadi aman. Kemudian juga sudah memiliki Badan POM. Kita kan kiblatnya ini Badan POM kalau untuk Indonesia. Kalau Badan POM sudah menyetujui, ini sudah oke untuk Indonesia. Jadi Badan POM kita ada kodenya ML, ini makanan luar negeri. Jadi kita kategorinya adalah nutrisi. Jadi aman untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian L ini artinya diproduksi di luar negeri, di Jepang ya tadi ya. Nah, ini adalah program sosial dari AFC kita, AFC Indonesia. Ini adalah program untuk memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Ini sudah dilakukan secara rutin sejak tahun 2018. Nah, ini tahun 2018 ini ada gempa Lombok ya, tahun 2018 ini AFC ikut memberikan bantuan berupa makanan pokok, juga baju dan segalanya. Pak Ernest juga ikut turun ke sini, saya lihat ada fotonya ya. Jadi kita sebagai member AFC, kita juga ikut memberikan sumbangsih, ya, dari sebagian yang kita beri, profit yang diambil dari perusahaan dari kita, itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan melalui program AFC Care ini. Nah, ini tahun, saya nggak tahu sih ini tahun berapa, tapi di Nabire ya. Di Nabire ini kerjasama dengan Yayasan Bakti Nusantara. Di Yayasan Bakti Nusantara ini membawa ada juga si artis cantik namanya Ralin Shah. Ya. Di sana mereka kerjasama untuk pembangunan asrama putri, terus kamar mandi dan toilet serta dapur umum bagi masyarakat di Nabire. Kemudian di Batu Putih dan Hane ini program ASC beserta dengan yayasan juga ini kita ikut memberikan ini pembangunan sumbangsi kita bagi pembangunan penyediaan air bersih bagi masyarakat di Batu Putih dan Hane. Kita kan tahu ya kalau pembangunan kita ini masih belum terlalu tersebar dengan baik. Nah, di masyarakat yang terpencil ini masih kekurangan air bersih, padahal air bersih itu kan penting sekali. Nah, AFC ini ikut membangun penyediaan air bersih itu bagi mereka. Nah, yang terakhir ini adalah program AFC Care untuk di masa COVID ini, gitu. Jadi di masa COVID ini AFC memberikan 1,5 M, ya 1,5 M ini besar sekali, bantuan berupa APD, alat pelindung diri bagi yang disebarkan ke 300 rumah sakit di seluruh Indonesia. Ini APD yang diberikan oleh AFC juga dipuji sebagai APD yang memiliki kualitas yang bagus sekali. Jadi berupa 3.000 pieces dari baju hazmat, kemudian juga 10.000 pieces dari masker bagi petugas medis yang berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID. Ya, ini adalah mengenai perusahaan dan produk tadi. Kemudian kalau untuk marketing plan nanti akan dibawakan oleh Cynthia. Oke, Dok. Thank you. Luar biasa ya, teman-teman semua tadi kita udah dengerin presentasinya. Beda dari LOP biasanya ya, Dokter Lucia khusus bikin buat kita di sini. Nah, Dok, ini tadi aku baca chatnya ternyata banyak yang nanya, tapi karena kita waktunya terbatas, nah mungkin dokter bisa share kalau misalnya
Instagram atau ini kemana dok? Kalau misalnya ini yang tadi mau follow. Oh, Instagram. Saya bisa tulis ini nggak ya? Iya, boleh. Di-share aja dok. Jadi tadi banyak yang tanya, tapi kan waktu kita terbatas ya teman-teman ya, karena ini kan kita sesinya LOP. Kita harus masuk nanti ke sesi berikutnya marketing plan. Jadi kalau masih ada yang mau tanya jawab sama dokter atau mau follow Instagramnya, boleh dok mau diketik di mana? Diketik di mana ya? Di itu aja ya, di chat ya? Di chat ya? Chat ya. Chat Instagramnya apa? Nanti bisa diinfokan juga yang kalau dokter mau kasih misalnya atau nomor handphone, Instagramnya apa, nah itu dokter tinggal ketik aja ya dok ya. Oke. Bisa ya dok? Ya, sebentar. Di chat aja kali ya? Iya, boleh. Di chat ya. Oke, terima kasih Dokter Lucia untuk presentasinya malam hari ini, luar biasa ya. Jadi saya juga tadi nambah ilmu baru bahwa kita di MLM ini sebenarnya maksudnya kayak tadi tuh biaya itu ada alokasi biaya yang kalau untuk retail itu biaya advertising besar. Nah di sini bisa dialihkan teman-teman, keuntungan kita jadi member, kita dapat bonus. Nah kalau tadi kita udah dengerin produknya luar biasa, company-nya luar biasa, kita juga pasti mau dong. Ya, kalau bisa konsumsi produknya gratis, kenapa harus bayar? Nah, seperti itu. Nah, sesi berikutnya kita mau mendengarkan supaya bisa dapat konsumsi produknya gratis atau bahkan bisa mendapatkan income di sini. Nah, ya ini ya. Oke, teman-teman yang tadi mau tanya jawab atau mau follow, nah ini Instagram dari Dr. Lucia Simon di bawahnya. Nah, ini Dr. Kulit.com yang tadi saya sempat sharing di awal bahwa saya sangat fansnya nih ya, fans dari alias Dokulers ya disebutnya, jadi follower dari Instagram Dr. Kulit.com. Nah, memang berjodoh di sini kita akhirnya satu tim ya dok ya. Oke, thank you dok untuk malam hari ini luar biasa. Nah, teman-teman nextnya kita masuk ke sesi marketing plan. Marketing plan ini dibawakan oleh seorang leader perempuan juga ya, cantik, tangguh. Nah, beliau ini sebenarnya sudah punya bisnis banyak ya. Nah, ini kita langsung panggil ya, leader Cynthia Lautan. Sin, ya. Kalau boleh nanya, kenapa sih sebelum masuk ke sesi sharing marketing plan, mau dengar dulu dong ceritanya kenapa bisa terjun ke EFC nih, dan maksudnya sekarang kan fokus. Oh ya, Cynthia ini juga merupakan consignment stokis ya teman-teman untuk wilayah Kalimantan Timur. Jadi teman-teman yang punya member, punya calon prospekan di daerah Kalimantan Timur, nah ini bisa ambil dari Cynthia ya. Nah, kenapa sih? Kamu kan bisnisnya tuh udah banyak, udah bisnis konvensionalnya tuh dari mulai pasang sulam alis, terus udah kayak gitu restoran ini juga terkenal ya teman-teman di Balikpapan. Jadi kalau teman-teman main ke Balikpapan pasti tahu dari restorannya Cynthia. Nah, ini kenapa sih kalau boleh sharing sebelum masuk ke sesi marketing plan, kenapa bisa tertarik jalanin EFC dari yang tadinya kamu tuh udah sukses gitu di banyak bisnis konvensional. Oke, halo, selamat malam sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini yang tadi udah mendengarkan produk ya EFC dari Dr. Lucia. Ini gini, untuk menjawab pertanyaan Lavina, kita semua nggak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi nanti berapa tahun lagi atau ke depan bagaimana. Memang saya bergerak sih utama sih sekarang di bisnis kuliner. Suami saya juga di kuliner, tapi kita punya 2 tempat rumah makan yang berbeda ya. Kebetulan kalau yang punya suami itu milik keluarga, kalau yang kuliner yang punya saya sendiri kebetulan ya memang saya yang sama suami juga yang kerjain. Tapi kita kan nggak pernah menyangka ya bahwa kuliner itu yang awalnya kita lihat pekerjaan yang nggak bisa mati nih, karena setiap orang pasti butuh makan ya kan, apalagi kalau sudah cocok rasa mau sampai kapanpun orang bisa kepingin nih, masih bisa beli makan. Tapi kondisi pandemi gini kita nggak ada yang nyangka gitu loh, bahkan bisnis kuliner pun bisa sempat disuruh tutup ya oleh Pemkot ya, karena kan untuk keamanan kota juga. Terus apalagi saya juga dulu mendalami studio sulam, saya juga terima sulam alis, perawatan juga yang untuk khusus sulam. Nah, kalau kondisi pandemi gini juga nggak bisa jalan, Vin. Iya, makanya ya. Dan untungnya saya sih bergabung di AFC ini sebenarnya tahun 2018 ya. Dikenalkan sama ini Pak Budi, upline saya, Donlen Lavina juga ya, kita satu tim ya. Iya, betul.
Saya dikenalkan sama Pak Budi itu tahun 2018 Juni, kan AFC masuk ke Indonesia April ya 2018. Pada saat saya kontak itu saya ditawarkan tuh saya masih belum tertarik ya, karena saya teman ya, oke lah kita beli sungkan gitu. Tapi saat itu dia mengenalkan itu, dia bilang gini, ini bagus loh untuk autoimun, bagus untuk sendi, untuk tubuh, sel-sel tubuh. Nah di situ saya mulai tertarik. Nah yang awal saya cobain tuh ya suami saya sih tuh, karena kan dia kan ada keluhan di sendi ya, sempat berapa tahun yang lalu juga keluhan sendi itu lumayan parah gitu loh. Nah saat saya kenalkan produk ini ya, dia masih minumnya masih ogah-ogahan sih. Nah setelah saya memang rutinin, terus di saya juga efeknya bagus, di suami bagus, saya mulai tertarik, ini apa sih ini, saya kok sebulan minum banyak banget ini ya, 1 bulan bisa sampai 6-8 pok ini keluarga saya minum sendiri. Ini nggak bisa kah, kalau gimana ini bisnisnya supaya saya bisa minum gratis. Nah dari situlah saya belajar bisnis AFC. Nah ya puji Tuhan sampai saat ini saya fokuskan, dan ternyata benar saudara-saudara, saya beneran minum tiap bulan gratis bahkan sampai 10 pok. Nah itu. Jadi kalau ini gimana Vin, mau langsung masuk ke bisnisnya? Ya boleh, jadi tadi udah share ya, jadi teman-teman kalau yang sekarang ngalamin kondisi bisnisnya kena imbas, nah jangan ragu-ragu nih, boleh belajar ilmunya sama Cynthia ya, langsung hubungin Cynthia ya, terus apalagi kalau di daerah Kalimantan tadi ya. Nah oke Sin, boleh kita belajar langsung dari kamu deh, ini gimana cara dapetin supaya produknya bisa gratis nih Sin. Oke, ya jadi ini ternyata terbukti loh di saya bahwa saya beneran bisa minum gratis nih dari sini. Nah makanya dari situ saya baru mulai fokus, oh ternyata ini bisnisnya lumayan ya gitu loh. Di saat maksudnya kondisi lain yang lagi terpuruk. Oke, kita masuk di marketing plan AFC. Bisa dibantu Dr. Lucia dengan screen-nya untuk peringkat member. Peringkat member langsung ya. Peringkat member yang mana ya? Ruby, Sapphire, Diamond. Kita punya 3. Ini belum keluar kah share-nya apa? Screen-nya? Sudah keluar? Sudah keluar? Plan. Oke, sambil dicari untuk slide-nya. Nah, ini. Ini sudah? Ya, oke. Kita tahu ya bahwa di AFC ini banyak, tadi saya lihat chat ada yang tanya, kalau mau beli apakah harus member? Menurut saran saya, kalau memang Anda mau minum gratis, ya, Anda harus member, Anda harus bergabung ini di AFC. Kenapa? Karena gini, di AFC itu kenapa dia membuka 3 member? Karena dari Diamond, Sapphire, Ruby, kita bisa lihat bahwa AFC ini mau menjangkau seluruh lapisan masyarakat, siapapun bisa minum. Itu. Kita lihat di Ruby 1 paket 2 box, yang Sapphire 6 box, yang Diamond 12 box. Nah, kebetulan hari ini promo terakhir ya saudara-saudara ya, bahwa kita bisa bergabung di AFC dengan Ruby hanya 1 box aja. Hari ini terakhir. Jadi saya mohon jangan sia-siakan kesempatan ini saudara-saudara. Karena ini kalau bagi yang kayak betulan kah bagus, yang hari ini sudah ikut, yang penasaran kepingin coba, hari ini masih ada kesempatan untuk pembelian 1 box udah bisa jadi member AFC. Nah setelah besok itu di 2 box ya saudara-saudara, karena standarnya ini di paket 2 box ini biasa di AFC kita sebut adalah paket terapi untuk tubuh kita 1 bulan, dan untuk Sapphire di paket terapi 3 bulan, dan untuk Diamond adalah paket terapi 6 bulan. Tuh kita bisa lihat, kita bisa sesuaikan awalnya kita mau coba di mana. Tapi kalau mau bisnisnya saran saya ya gimana paket Diamond tuh paling menguntungkan. Kenapa? Oke, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Bisa majukan ke next dok, bonus dari sponsor. Nah, ini adalah pembedanya. Kenapa kok kita harus naik ke posisi Diamond? Salah satunya ini, dari direct sponsor aja, kalau Anda sekarang masih di posisi Ruby, Anda merekrut orang baru, Ruby, yang dia hanya beli 2 box, itu Anda hanya mendapat bonus sebesar Rp300.000. Sedangkan kalau Anda di posisi Sapphire, Anda akan mendapatkan bonus Rp450.000. Itu 45 asumsi dikali 10.000 ya. Untuk AFC ini kita semua dikalikan 10.000. Sedangkan Diamond kita untuk rekrut Ruby kita mendapatkan bonus Rp550.000. Nah, terus ada yang tanya misalnya, loh kalau misalnya saya dari Ruby mau ke Diamond gimana ya? Kan mahal. Nah, itu tenang saudara-saudara. AFC pun juga udah memikirkan hal itu. Jadi Anda bisa melalui menyicil, misalnya bulan ini Anda beli 2, bulan depan Anda beli 2, dan seterusnya sampai 12 box gitu. Itu perusahaan memberi Anda waktu sampai batas waktu 1 tahun untuk Anda mengupgrade ke Diamond. Jadi saya rasa cukup ya waktu itu ya, dengan asumsi kita 1 bulan minum 1 aja,
udah pasti. Tapi kan kita kan kebanyakan kalau memang untuk tubuh tadi seperti yang dijelaskan Dokter Lucia itu kebanyakan kita minum di satu hari 2 saset ya. Jadi asumsi untuk sampai ke 12 box itu 6 bulan sih terbaik. Oke, kita nanti ini untuk bonus direct sponsor kalau mau lebih jelasnya nanti bisa lihat marketing plan atau di buku AFC itu juga ada ya. Ini saya hanya sekilas saja jelasin tentang pendapatan perolehan bonus-bonus. Nah, kemudian bisa next Dok untuk lanjut alasan kedua kenapa kita harus naik ke diamond. Oh ya, mau tanya dulu sebelumnya untuk suara apakah jelas ya? Jelas. Jelas. Nah, ini kenapa alasan kedua kenapa kita harus naik ke diamond. Karena di sini kalau Anda masih posisi ruby dan Anda menjelaskan dengan tetangga, keluarga atau teman, ternyata teman atau keluarga Anda tertarik nih. Oke, saya mau nih beli 12 box. Nah, sedangkan Anda sendiri masih ruby. Nah, ini yang saya sayangkan sekali ya karena potensial perusahaan AOC ini nggak kaleng-kaleng loh. Kalau dia udah menjanjikan dia mau mengeluarkan uang sekian, nah itu adalah chance yang bisa Anda dapatkan. Nah, seperti saya ulangi lagi tadi, diamond, rekrut diamond, Anda mendapat 3.300.000. Sedangkan ruby merekrut diamond, Anda hanya mendapatkan 1.800.000. Loh, sisanya kemana? Nah, sisanya ini yang akan naik ke diamond terdekat. Nah, sayang sekali ya saudara-saudara, Anda sudah yang menawarkan, Anda sudah yang menjelaskan. Nah, tapi bonus maksimalnya nggak ke Anda, tapi malah naik ke atas. Nah, makanya itu kalau memang Anda sudah komitmen di AFC untuk menjalankan bisnisnya, ditekatin aja ya, saya rasa maksudnya dibelanin lah, naik ke diamond segera gitu. Atau enggak untuk stok di rumah nih, oke saya langsung beli diamond nih untuk stok di rumah nih, toh saya pasti minum dan pasti habis gitu loh. Nah itu, oke. Jadi ini adalah alasan kedua kenapa Anda harus upgrade ke diamond. Dan ingat ya, boleh dicicil. Jadi nggak ada tekanan lah kasarannya. Oke, next Dok untuk bonus pairing. Nah ini selisihnya 1.500 ya akan naik ke diamond. Next. Nah ini juga alasan ketiga sekali lagi. Kenapa kok harus naik ke diamond? Nah lagi-lagi kan arahnya ke diamond ya saudara-saudara ya. Nah karena di diamond inilah bonus pairing yang maksimal ini terjadi itu harganya kita dapat bonus pairing 300.000. Nah, dan kalau sedangkan Anda masih di ruby, oke, masuk ke diamond. Nah, kita lihat di diamond. Nah, ini Anda bisa lihat ya, per paket kanan kiri beli 2, kanan beli 2, itu terjadilah namanya bonus pairing. Bonus pairing ini yang Anda dapatkan kalau Anda diamond adalah maksimal, yaitu 300.000. Dan selain itu, potensi apa yang bisa dapat pada saat Anda diamond? Anda ini misalnya sudah diamond, Anda jualnya kencang, atau tetangga, sepupu semua, wah saya beli sama si A ini aja lah. Nah, akhirnya potensial pairingnya ini yang Anda dapatkan ini yang luar biasa. Kalau Anda di diamond, potensial untuk pairing itu sehari Anda bisa dapat 200 pairing sehari. Dan itu yang sekarang udah alami nih, yang kayak Pak Budi Darwin, Pak Ardian, dan Pak Yohanes ya, yang sekarang sudah busido itu mah udah lebih dari 200 pairing ya. Kita udah pernah lihat ya mereka untuk bawakan itu. Kan awalnya kalau kita yang baru berjoin kan pasti bingung, 200 pairing mungkinkah saya satu hari 200 pairing, dan ternyata di AFC itu bukan hal yang mustahil ya, dan itu sudah terjadi dan dialamin oleh para busido kita. Nah itu potensialnya pendapatan kita itu sehari adalah 22 juta, di mana kita 1 tahun kita bisa dapat 660 juta. Sedangkan kalau kita kita ngomong safir, bisa dibantu Dok, next. Nah, kalau safir, saya belum bisa ke diamond, saya safir dulu, Potensial untuk safir itu adalah pendapatan Anda itu adalah di 7 juta per hari. Dengan asumsi pairingnya itu hanya 50 pairing sehari maksimal ya. Nah, jadi untuk per bulannya Anda akan mendapatkan 210 juta per bulan. Tuh, ini kalau ya udahlah masih cukup di safir dulu, monggo. Tapi yang penting Anda upgrade, jangan di ruby aja. Karena kenapa kalau cuma di ruby? Nah, kita lihat yang ruby sekarang. Karena di ruby, potensial pendapatan Anda itu terus terang dibatasin. Sehari cuma bisa 10 pairing. Sedangkan kalau Anda sudah rame, sudah keluarga, teman, saudara udah percaya sama Anda, saya yakin deh Anda satu hari pasti lebih dari 10 pairing. Terus lebihnya kemana?
Rupinya terbuang loh, saudara, kan sayang hasil kerja keras Anda terbuang karena maksimal hanya 10 pairing, yaitu per hari potensialnya Anda akan mendapatkan hanya 1,5 juta rupiah per hari dan sebulannya hanya 4.500.000 rupiah per bulan gitu. Nah, jadi udah bisa dilihat ya, ini tadi adalah alasan ketiga. Sekali lagi alasan ketiga kenapa kita dari Rupi harus upgrade ke setahun. Harus upgrade ke Diamond, maaf. Oke. Nah, ini tadi ya yang saya jelasin, potensial pendapatan per hari dan sebulan. Kalau Anda di Ruby, itu tadi kita lihat 10 pasang per hari, potensial per bulannya maksimum hanya 4.500.000. Kalau Anda di Sapphire, 60 pasang per hari, potensialnya 210 juta per bulan, dan paket Diamond 200 pasang per hari dengan potensial 660 juta per bulan pendapatan Anda. Oke, nah bisa next. Nah, ini apa ini? Nah, di AFC itu kita diajarin untuk menabung ya. Kalau bagi saya ya, AFC ini ngajarin saya nabung nih. Karena kenapa? Kalau 100% dikasih ke kita, wah kita nggak rasa nih uangnya udah bisa kepake untuk ini dan itu. Akhirnya kita lupa nih yang awalnya kita mau minum gratis, jadi lupa karena uangnya udah kepake untuk yang lain, atau untuk beli produk lain ya kan gitu. Nah ini jadi di AFC itu kita di save 20% untuk yang namanya bonus redeem. Dan 80%-nya adalah hak kita yang bisa kita cairkan tiap hari. Nah, income ini kita dapatkan per hari loh. Dan kita yang biasa kita sebut konnichiwa ya. Tuh. Jadi kalau yang udah bergabung, udah ngerti itu tiap malam tuh pasti nungguin tuh jam 2 itu SMS konnichiwa. Kalau di saya Balikpapan, saya Kalimantan jam 2 ya. Kalau di Jakarta atau waktu Indonesia bagian Barat itu jam 1. Tuh. Nah, oke, next. Nah, ini dia. Dari 20% tadi itu, loh kok sayang, saya apa? Nah, ini produknya sangat bagus ya. Ini adalah plan B dari AFC. Yang tadi nanya, ini kenapa kok nggak ada di Jepang? Ini Pak. Nah, yang di plan B ini ada dijual di Jepang. Salah satunya yaitu tadi kayak Hanamai. Nah, kalau propolis ini adalah dari pabrik AFC yang di Brasil ya. Propolisnya bagus banget, saudara-saudara. Saya sudah pernah coba. Saya pernah waktu batuk, nggak keluar suara, saya minum propolis sama Utsu, wah langsung bisa tidur juga, batuknya nggak gatel lagi ya karena propolisnya luar biasa. Nah kalau yang Hanamai ini, nah AFC itu nggak menutup mata loh, dia tahu kiblat kecantikan Asia itu saat ini Korea ya. Nah Hanamai ini produksi dari kolaborasi dengan perusahaan Korea. Nah makanya ada AFC ini punya produk namanya Hanamai. Ini isinya adalah Pitera. Yang kita lihat juga di produk SK itu juga ada Pitera. Nah ini AFC juga punya produk Pitera namanya Hanamai ini. Bagus sekali ini untuk glowing ya wajah ya. Jadi kalau di AFC itu, kalau kita konsumsi Utsu, SOP, Hanamai ini, sama maskernya itu Aura Press, wah udahlah. Kalau nggak kinclong rugi deh saudara-saudara ya. Oke, next produk lanjut. Produk yang ya oke. Nah selain itu di Redeem nih ada lagi Luten. Nah Luten ini adalah yang favoritnya Pak Michael Tampi itu yang beliau konsumsi pakai sendiri dan ternyata silindernya hilang. Nah itu juga saya silinder belum hilang sih, cuman saya memang baru konsumsi, saya tertarik, ternyata saya senang sekali ya, mata saya itu yang biasanya kalau bangun tidur tuh berat, banyak kotoran mata dan segala macam, sekarang itu malah ringan dan menurut saya sih lebih terang sih ya, maksudnya mata itu nggak berat ya, karena kita tiap hari kerjanya juga pakai gadget ya, mau laptop atau handphone, saya rasa bagus banget tuh diimbangi SOP dengan Luten. Nah untuk PNC ini adalah yang tadi penggemarnya dari upline saya, Ibu Lavina, yang mengenalkan produk ini ke Ibu Lavina kan join karena KFC karena produk ini nih, PNC ini, produk keberuntungan Ibu Lavina ini. Nah, ini adalah kolagen, bisa dibilang adalah kolagen pertama kali, kolagen cair dalam kemasan botol kaca di Jepang. Tuh. Dan untuk yang itu kita lihat ada DHA, IPA dan DPA itu adalah krill oil. Itu yang satu-satunya saya lihat kemarin saya baru pelajarin, ternyata di DPA satu-satunya krill oil yang ada untuk vitamin otaknya juga itu ada, makanya tulisannya DPA. Nah untuk sabun merah yang dibawa itu adalah sabun yang salah satu ingredientnya menang hadiah Nobel. Jadi Anda bisa lihat ya, meskipun 20% kita di-save oleh perusahaan, itu yang produk yang disediakan juga bukan produk kaleng-kaleng loh ya. Ini adalah produk yang di Jepang yang memang udah dipasarkan di Jepang. Selain itu juga bisa untuk
Rhythm, SOP, Ucukusi yang seperti saya bilang tadi. Dan produknya AFC ini terbukti sangat aman sekali ya, karena mereka adalah punya tim riset sendiri, mereka basicnya farmasi, jadi mereka tahu lah nggak mungkin akan merisikokan konsumennya. Oke, next. Dok, bisa dibantu? Ya, oke. Nah, untuk bonus Unilevel, ini kita kalau berbisnis di AFC, kita bukan hanya dapat namanya kasarannya gaji harian atau pendapatan harian, tapi kita juga dapat namanya pendapatan bulanan. Pada saat kita membentuk tim, kita punya nih downline. Nah, itu kita akan mendapatkan hasil kerja keras kita yang untuk mengembangkan tim kita ini ya, ini namanya ada di bonus Unilevel. Bonus Unilevel ini dibayarkan ke kita di akhir bulan tanggal 30 atau 31 melalui SMS Konnichiwa. Nah, itu kita dihitung sampai kedalaman 10 kita. Yang kedalaman di mana dari kedalaman level 1 sampai kedalaman 10 di mana mereka produktif, mereka juga ikut mengembangkan tim Anda. Nah, itu Anda akan mendapatkan bonus level. Untuk keterangan lebih lanjutnya mungkin bisa ditanyakan oleh yang mengundang atau upline Anda sendiri ya. Tuh. Nah, intinya kita tadi udah punya bonus harian tuh. Terus ada bonus bulanan. Nah, kemudian ada lagi nih. Next. Nah, nggak stop sampai bonus harian, bonus bulanan. Di AFC kita juga punya namanya bonus tahunan. Bonus tahunan ini adalah pencapaian kita dari periode tiap tahun ya. Kebetulan ini adalah periode Oktober sampai September. Kita punya bonus rank, di mana kita lihat tuh ada Toreda, Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, dan Bushido. Apa ini? Nah, pada saat nanti kita, ini kebetulan nanti akan menurut Pak Niko diadakan di Dubai ya untuk pengangkatan ini ya. Nah, ini Toreda ini ada kalau tim Anda bergerak bersama bisa mencapai 100 pairing, Anda sebagai leader akan mendapatkan 500 atau 5 juta sebagai tambahan. Nah, kalau Anda mencapai 500 pair itu akan mendapat 25 juta. Untuk 1000 pair 75 juta dan untuk 5.000 pair adalah 575.000 ya, 575 juta. Sedangkan untuk 10.000 pair itu ada di 1M 575 juta. Dan ini nih Bushido ini yang kita yang baru join, yang belum ngerti ini, mungkin nggak sih di kita ini bisa dapat Bushido? Jangan bilang nggak mungkin ya, di AFC sudah 3 orang yang udah mendapatkan di posisi Bushido, Pak Budi Darwin, Pak Ardian, dan Pak Yohanes. Nah, itu mereka sudah dapat nih akhir tahun nih 3 miliar 75 juta. Tuh. Oke, jadi kurang enak apa lagi ya di AFC ini ya? Ada harian, bulanan, dan tahunan, dan itu pasti gitu loh. Makanya kalau untuk jalankan bisnis AFC, kalau sampai nggak sukses, sayang banget gitu. Oke, next. Nah, ini selain itu, Pak Ernest dan Pak Niko nggak diem aja. Kita ini udah kerja setahun masih dikasih namanya bonus liburan. Nah, kebetulan AFC punya plan diadakan di Dubai nih. Di Dubai. Nanti nah itu syaratnya adalah 7.200 BV itu berarti setara 8 diamond atau 96 box. Nah, atau kalau tim Anda bergerak, Anda bisa mencapai 100 pairing atau di 2.700 BV, senilai 3 diamond. 3 diamond itu kurang lebih 36 box. Nah, itu masih ada nih, saudara-saudara, waktu sampai 25 September kita bisa kejar nih. Yuk, sama-sama kita nanti ketemu ya di Dubai ya. Kan kebetulan kemarin Pak Niko juga udah share tuh ya, bahwa Dubai udah ngeluarin tourist permission ya, untuk kita bisa ke Dubai nih rame-rame. Oke, next. Nah, ini king of sponsor ini yang tadi Dr. Lucia udah nyampai di 15 besar ini ya, saudara-saudara ya. Ini adalah periode berhadiah lagi yang diberikan oleh AFC, yang diselenggarakan oleh AFC. Tuh, tadi udah uang harian, bulanan, tahunan, masih dapat bonus trip. Masih mau dikasih mobil lagi nih sama Pak Ernest sama Pak Niko ini. Sama Pak Michael nih ya, luar biasa ya. Pokoknya difasilitasi banget lah anggota-anggota member AFC ini. Tuh lihat ada mobil, ada motor, ada handphone, ada produknya pula. Nah, ini periodenya 1 Juni sampai 25 September ya. Jadi yang masih mau ngejar sekarang masih ada kesempatan nih sampai 25 September. Oke, next. Nah, ini adalah pengumuman bahwa kita dilarang berjualan menggunakan Facebook yang ada tulisannya AFC Life Science. Kenapa? Baik Facebook, Instagram, atau website ya. Karena itu adalah milik privacy milik
AFC sendiri yang nggak boleh diganggu gugat ya. Jadi nanti orang bingung yang di luaran, wah ini yang asli yang mana ya. Nah, jadi makanya kita kalau sesama member AFC kita saling menghargai ya, privasi dari AFC Life Science ini adalah milik perusahaan asli. Jadi janganlah kita palsu ya, gitu. Kemudian next. Nah, ini. Jangan juga jual di online yang e-commerce seperti Shopee, Tokped, Bukalapak, Elevania Mall, dan Blibli. Jangan. Kalau Anda mau berjualan online, bisa pakai Instagram pribadi Anda atau Facebook Anda, atau bikin web sendiri. Nah, tapi dengan catatan tadi, jangan pakai nama AFC Life Science ya. Jadi kita jual menurut profil kita sendiri. Yang seperti tadi Dr. Lucia bilang itu, si Lavina bagus banget tuh dia kalau tulis di Facebook atau di Instagram. Nah, itu kita bisa juga terinspirasi tuh kata-kata untuk marketingnya di situ juga gitu. Oke, next lanjut. Nah, ini adalah peraturan perusahaan yang dimana awal-awal member kita udah dikasih tahu ya bahwa kita nggak boleh namanya jual di bawah harga. Perusahaan punya regulasi yang sangat ketat tuh bahwa dia menjaga bahwa harga resmi SOP ataupun Utsukushi adalah di harga 1.650.000 untuk satu boxnya. Ya, kalau misalnya Anda mendapati teman atau siapapun yang maksudnya jual di bawah harga, misalnya udah lu beli sama saya aja deh harga segini. Nah, tolong ya saudara-saudara, kita sama-sama menjaga jangka panjang perusahaan ini gitu loh. Karena di sini AFC ini tujuannya kan ingin menciptakan lapangan pekerja bagi siapa aja. Kalau kita mainnya caranya seperti itu, sama aja kita juga membunuh lapangan pekerja yang lain gitu loh. Nah, sama-sama lah kita di sini disiplin, kita main bersaing sehat ya kalau saya bilang ya. Nah, ini sampai AFC itu menyediakan loh bahwa siapa yang melaporkan bukan berarti jelek ya, tapi kan kita tidak boleh melindungi pelaku tindak kejahatan. Jadi di mana yang udah tahu dilarang ya kita bantu demi kepentingan orang yang lebih banyak gitu loh. Nah, itu kalian akan dapat reward itu. Dapat 1.650.000 kalau Anda menangkap member yang biasa-biasa, atau Anda menangkap leader, Anda akan mendapat 19.800.000 gitu. Oke. Next. Nah, untuk tadi legalisasi dari AFC sendiri, AFC bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, yaitu berarti dengan Bapak TP Hasanuddin Nasution. Beliau yang membantu AFC untuk melindungi tadi peraturan-peraturan regulasi AFC yang dilanggar itu tadi. Nah, beliau ini yang bantu melindungi untuk proses hukumnya. Tuh, jadi ya tolong saudara-saudara ya hargain juga produk AFC ini, di mana ini dibuat juga bukan hal yang mudah ya, barangnya juga dihargain di Jepang. Jadi kalau di sini dijual murah-murah itu sama aja Anda tidak menghargai hasil usaha Anda sendiri gitu loh, ya kan? Nah itu, oke, next. Nah ini, yang seperti tadi saya bilang, undercutting merupakan tanggung jawab kita bersama. Saat ini Anda menjalankan bisnis enak, tiba-tiba Anda, saya kok ini ya, yang sana jualnya murah, oke lah saya juga jual murah. Nah, itu sama aja loh, kita gali lubang diri kita tanpa kita sadarin ya, karena semakin nanti orang berlomba-lomba, nah akhirnya persaingan tidak sehat gitu loh. Nah, jadi jadi baiknya kita sama-sama menjagalah, saling mengingatkan downline kita, teman kita, atau siapapun, jangan dong, kita harus ingat loh, kita harus main bersaing sehat lah, gitu, sama-sama jual di harga resmi 1.650.000. Oke, bisa lanjut, next. Habis sih. Habis ya? Oke, adalah penjelasan tentang bisnis dari saya, yang mungkin kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pengundang atau upline-upline Anda, gitu. Saya hanya bisa membantu sebatas ini, mudahan bisa jelas untuk Bapak Ibu Saudara, dan mohon maaf sebelumnya kalau ada tutur kata saya mungkin yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembali ke Bu Lavina. Ya, oke, makasih Leader Cynthia. Sin, tadi ke alamat untuk consignment stockisnya di mana, Sin? Kalau misalnya ada teman-teman di Kalimantan Timur yang mau ngambil produk ke Cynthia? Oh, oke. Untuk di Balikpapan, saya di Jalan MT Haryono 4A ya, yang kebetulan jadi satu dengan bekas restoran rumah makan saya, Kedai Mamasin gitu. Di Google ya. Ada kok. Oke. Thank you Cynthia, malam ini luar biasa sekali. Tadi marketing plan-nya seru ya, nggak ngantuk ya. Namanya juga kita ngomongin uang ya, jadi
Luar biasa tadi juga presentasi yang dibawakan oleh Dr. Lucia. Thank you juga malam hari ini luar biasa. Nah, teman-teman itu tadi presentasi keseluruhan dari AFC. Kita sudah selesai di penghujung acara. Teman-teman jangan lupa ya tiap Rabu kita ada acara LOP. Saya sebagai penutup mau memberikan satu quotes bahwa ingat teman-teman bahwa teman-teman tidak ada suatu kebetulan dalam kehidupan. Jadi teman-teman yang hadir malam hari ini mendengarkan sesi LOP itu tidak ada yang kebetulan. Bisa jadi itu merupakan solusi atas kesehatan Bapak Ibu atau mungkin kondisi keuangan. Nah, itu bisa jadi solusi. Jadi manfaatkan dengan baik promo rugi yang masih berlangsung sampai dengan tengah malam hari ini. Ingat Bapak Ibu, arus sungai yang sama besar tidak mungkin lewat 2 kali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk join AFC malam hari ini juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di acara LOP mendatang. Oke, Angga, ya, thank you, Cynthia, thank you, Dok. Thank you, Sweet. Ya, semuanya. Yuk. Thank you. Yuk. Iya semua ya. Iya, iya.